Siap-siap guys. Welcome back to Opaja. Obrolan apa aja. Cuy, lo tahu nggak? Apaan tuh? Apaan tuh? Oke teman-teman semua, jumpa kembali dengan kita di Opaja, obrolan apa aja. Ya, bersama kita saat ini ada teman kita dari mana? Belilas. Belilas. Berarti termasuk dari Inhu. Indo ya. Oke, itu di Provinsi Riau teman-teman. Nah, kita nih udah udah ngelewati Lebaran kan ya? Oh iya, udah lewat. Udah lewat Lebaran yang sangat menyisakan untuk kali kedua. Karena kita kan nggak boleh mudik ya kan? Oh iya. Nyiksa bener. banget kan udah 2 kali Lebaran kita. Tapi gua meski bagus juga sih nggak boleh pulang mudik ya, gua kan kerja sama juga. Karena memang udah diatur untuk supaya nggak mudik, jadi dibuat Iya, kerja. bener. Gitu kan ya. Emang cerdik banget ya, pinter gitu ya. Nah gini nih, Cynthia, kalau misalnya Lebaran itu identik banget nih ya. Pertanyaan jadi gini. Pertanyaan yang umum banget ditanyain orang. Ya apa ini? Ayo. Nah, ayo. Kok deg-degan gue ya? Nah, gitu dia. Jadi sebetulnya gue juga bingung nih, antara seneng apa enggak pulang kampung. Aduh, itu Bener ya? itu bingung gua tuh Nah, asli. pertanyaan yang paling banyak banget masalah, udah nikah belum? Oh. Ya kan? Hmm. Terus nanti udah yang udah nikah, udah punya anak belum? Bener. Bener kan? Yang udah punya Itu- anak, udah punya apa lah? Iya gak? Ini kan kebiasaan kita nih orang Indonesia ya. Ya. Kebanyakan ini yang paling miris ini yang jomblo. Nah, itu dia, makanya gue seperti yang gue ngerasa Aduh. COVID ini bahagia apa enggak sih ya? Gue bingung. Lebarannya soalnya nggak pulang kampung kan gitu. Iya. Nah, kita bicara dengan mengenai tentang jodoh nih teman-teman ya, yang udah menjadi pertanyaan yang umum banget dan menyiksa banget untuk para jomblo, itu jodoh yang umumnya di situ. Iya, betul. Kedatangan tamu kita kali ini, nah ini ada sedikit pembicaraan ya, yang justru dapat rezeki jodohnya cepet. Nah, lu sendiri usia Alhamdulillah. berapa nih? Alhamdulillah. Agak dibilang cepet ya. Nggak tahu, gue kan nanya. Enggak gitu. Gua nikah umur 17. Umur 17 tahun. berarti memang benar-benar tamat SMA begitu, tamat SMA nikah? Iya, karena Nah, gua memang iya. tamat sekolah memang cepat juga masuk sekolahnya kan umur 5 tahun. Sama kita, jadi memang 17 sweet 17-nya nggak di SMA, ya kan? Udah selesai Sama, SMA iya, ya? bener banget. Iya. Nah, Oke. jadi usia menikah 17, kalau saya bilang sih itu memang udah udah cepet ya. Ya, terlalu Kalau muda. rata-rata orang mungkin kalau untuk cewek 20 ya mungkin. 21 ya. 20 21 ya, atau mungkin begitu tamat kuliah ya. Iya. 21 lah ya tamat kuliah gitu. Nah, jadi apa nih yang menurut Cynthia menjadi latar belakang cerita-cerita dong dikit. Orang yang memilih untuk cepat menikah. Ini kayaknya pribadi banget ya Ya pertanyaannya. mungkin bermanfaat ya untuk teman-teman betul. semua, atau mungkin menjadi motivasi. Latar belakang yang kayak gini nih sama persis nih sama gue nih gitu kan. Apakah gue juga mungkin lagi galau nih memilih untuk cepat atau enggak gitu. Iya, Ya kan? Ya, pengalaman gue sih ya dari yang gue dapat dari menikah muda. Karena kita kan di dalam, sebenarnya gue nggak ada muluk-muluk banget sih kalau mau nikah itu harus umur sekian gitu. Karena memang mungkin dapat jodohnya di umur 17 tahun kemarin. Ya orang tua juga setuju. Ya lebih baik gue nikah gitu. Diselenggarakan aja ya. Karena juga pemikiran orang tua kan semuanya berbeda. Nah, oke. Nah, kalau saya boleh tahu itu di latar belakangnya sebelumnya mungkin lewat masa pacaran atau tidak? Ya, Oh, berarti memang udah kenal lama Iya, gitu, berapa iya. tahun waktu itu? kalau masalah pacaran kayak pacaran nggak pacaran sih, karena memang yang untuk berhubungan pacaran seperti itu orang tua kan memang nggak setuju. Nggak setuju, gitu, iya. ya. Jadi gue karena kita nih jiwa muda nih, jiwa bergejolak Iya. gitu gimana Iya, gitu iya. ya kan. Kebelat. Kebelet aku bilang. Kebelet. Enggak, bukan kebelet sih. Yang pastinya ya lebih baik menjaga aja gitu. Bener sekali, oke. Dan memang pada saat itu panggilan lah pastinya, panggilan hati memang Iya. udah kuat sekali ya. Nah, punya pemikiran gini nggak?
dulu udah punya mapan di ini nggak, di income nggak, pernah nggak kepikiran kayak gitu? Nggak ada sih. Oh justru nggak ada nih teman-teman nih, coba nih. Dan saat ini gini kita tanya ya, sudah punya anak berapa? 3. Alhamdulillah ada 3. Nah gitu. Udah. Nah, jadi artinya bukan gitu, artinya apa? Teman gue juga ada, yang kita di SMA seangkatan dulu itu ada 2 orang persis, cowok yang cepat nikah juga ada, begitu tamat sekolah nikah, dan yang cewek juga ada, dan anaknya ketika dia sudah lulus kuliah, dia masih muda cuy. Itu gitu ya kan. kelebihannya mungkin. Tapi mungkin kita tanya dulu nih, berarti tadi alasannya ya karena memang udah panggilan ya, udah rasa hati mantap nih gitu, tidak mempertimbangkan apa tadi masalah kemapan apa enggak ya. Betul. Jadi pede aja ya waktu itu. Ya pede nggak pede, rezeki kan sudah ada yang ngatur. Nah itu dia, setiap makhluk bernyawa sudah ada Pasti yang rezekinya Iya, ya. Keren banget. Kalau semua pemikiran kayak gitu kan mantap banget gitu. Nah, cepet ya orang nikah semua ya. tapi kan memang bagus ya sebetulnya ya. Iya. Ini kembali ke kita masing-masing. Yang penting kita mencari kebahagiaan intinya. Betul. Kita bahagia pada saat kita memang langsung menikah, atau memang ada dia bahagia, dia kepengen untuk sendirian dulu. Itu kebahagiaan kita nggak bisa diseragamin guys. Nah iya kan. Tapi ngerasa ini nggak pada saat orang nikah nih, nikah muda, terus teman-temannya pada masih main-main, ngerasa ada perasaan berbeda nggak sih? Perasaan berbeda tuh ya pasti ada ya, namanya kita apalagi di usia aku tuh masih muda banget kan. Kepengen hura-hura sama teman-teman Ada pasti, ya, ada pasti. ya. Terus gimana? Suami mendukung nggak? Untuk Kalau kumpul? suami sih nggak begitu terlalu mengekang, nggak. Wah, Dia keren. juga pengertian. Yang penting komunikasi Iya, ya. nanti komunikasi dan tanggung jawab. Oke, kalau temenku itu dulu yang cewek itu nikah terpaut umur beda banget jauh dengan suaminya. Dalam artian mungkin pada saat itu dia bisa jadi dapat binaan dari suaminya tuh inilah karena dia usianya jauh banget. Iya, Nah, kalau iya. Sinta sendiri gimana? Terpaut berapa jauh sama suami? Kalau sama suami terpautnya cuma jarak 6 tahun ya. 6 tahun udah lumayan ya. Lumayan sih. Kan. Kalau misalnya yang sebaya, dikatakan sebaya, mungkin setahun 2 tahun itu sebaya, mungkin iya, emosinya mungkin Masih sama-sama ya, iya. sama-sama tinggi. Nah, kalau misalnya udah 6 tahun mungkin bisa ya, bukan ngebina apa ya, maksudnya ngebimbingnya, Iya, berasa betul. kita komunikasi bukan kayak seusia gitu teman-teman. Terus gimana ada ngerasa gini nggak? Kan itu rata-rata orang bilang ada minder gitu, tapi ada rasa bangga nggak sih nikah muda? Kalau bangga itu kayak perjalanan hidup aja gitu. Dijalani aja, dilalui aja. Namanya kita rumah tangga, ada problem, ada senangnya gitu. Itu kan. pasti. Nggak, maksud gue itu sama teman yang lain itu ada ngerasa bangga, gue nikah muda lo, bangga lo gitu kan, ada rasa seperti lebih nggak gitu kan. Rata-rata orang minder tadi kan, temennya Iya. masih kongko-kongkoan, gue main enggak gitu, ngasuh anak gitu kan ya. Kalau Cynthia sendiri ada rasa yang membanggakan nggak? Yang untuk membanggakan sih enggak, cuman ya bangganya kita di sini nih ya jangan sampai ada hal negatif pemandangan orang gitu. Itu aja. Iya. Diambil Tapi nilai mungkin positifnya. ya, tapi mungkin Cynthia akan merasakan ini ketika 20 tahun lagi. 20 tahun lagi itu berbeda banget. Temen-temen punya anak yang masih kecil-kecil, Iya, betul. nanti Cynthia ngeliat anaknya udah bisa jalan bareng sama emaknya. Bener gak sih? Ya, Aduh, bener banget. Bener kan? Ya, bener. Karena gini, karena gue memilih untuk belum ya. Iya. Itu pilihan gue gitu Iya. kan. Ketika ngelihat temen yang memang cepet Iya. nikah, wih keren, anaknya udah kuliah ke mall bareng emaknya tuh udah Iya. kayak Adik sebaya kakak ya? aja, adik kakak. Beneran masih muda banget gitu kan. Gitu keren banget. Yang cowok juga gitu, yang cowok anaknya udah gede-gede gitu, keren banget gitu. Nah, jadi Kenapa teman-teman, nggak kepikiran? oh bukan nggak kepikiran, Iya. bukan nggak kepikiran. Itu tadi mencari jalan bahagianya. Betul, Itu kita betul. yang jalur kita itu yang nggak bisa diseragamin ya Oh, teman-teman ya. bener-bener. Ya, intinya kita cari bahagianya masing-masing gitu. Kalau misalnya dipaksakan menikah karena tuntutan masyarakat nih, Oke. iya kan? Iya, betul. Belum tentu kita happy ya. Oh, iya, Bener nggak sih? bener. Bener ya. Jadi teman-teman yang belum seperti saya, ya itu bahagianya kita gitu loh. Iya. Nah, bahagianya orang yang cepat, alhamdulillah. Yang bahagianya mereka itu semua slotnya udah masing-masing. Iya. Tapi memang ini bagi gue nih ya, ngerasa
Ya kalau misalnya memang jodohnya itu udah panggilan hatinya itu udah di awal-awal, ya kenapa ditahan gitu loh. Udah mantap ya. Udah mantap karena ada positifnya itu tadi. Iya betul. Anaknya udah gede gitu kan. Gitu. Terus apa lagi yang mau iniin ke teman-teman kita? Mau dikasih tahu gitu. Kalau untuk teman mungkin semuanya udah pada nikah ya. 1, 2 mungkin masih ada. Oke. Cuman mau motivasi aja untuk teman-teman yang mungkin belum menikah. Ini untuk yang khusus belum menikah. Mereka bukan nggak mau gitu ya, bener kata lu tadi. Mungkin mereka belum ada jalannya, atau mungkin mereka masih memikirkan hal lain gitu. Dengan cara mungkin mereka masih ingin bahagia dengan cara mereka sendiri gitu. Kalau yang untuk rata-rata teman yang lain, mereka semua rata-rata udah pada nikah kalau gue lihat. Iya. Kalau kemarin pun terakhir kita reunian, rata-rata udah pada kita bawa anak. buntut nih, orang bilang bawa gitu buntut. kan. Iya. Seru-seruan. Keren banget, ya keren banget. Terus gini, waktu awal-awal menikah nih, kembali lagi nih, awal-awal menikah itu ada kegiatan lain atau memang murni sebagai ibu rumah tangga? Waktu baru awal-awal nikah ya ini ya. Murni kayaknya ibu rumah tangga. Berarti memang benar-benar fokus di sana ya. Kalau akan menjadi masalah ketika mungkin ada kegiatan seperti bekerja ataupun kuliah, mungkin beda lagi ya situasinya gitu ya. Sempat kepikiran sih gue waktu tuh pengen kuliah gitu setelah menikah. Tapi kayaknya semakin dijalani nggak bisa semuanya itu. Pernah dicoba? Belum dicoba. Maksudnya memikirkan ingin. gitu ya. Oke. Karena kan komitmen gue pas mau nikah itu kalau memang gue belum kesempatan ada kuliah sekarang, setelah menikah. Ternyata setelah menikah pun nggak bisa semau kita gitu. Benar. Karena jalan kita mungkin belum tepat di situ. Benar. Jadi memang ya, teman-teman, karena konsekuensi semuanya kita harus ada konsekuensi ya. Ketika misalnya memilih untuk menikah cepat dan ternyata dikaruniai anak, kalau ambil kegiatan kuliah nih gitu, tentu nanti kuliahnya terlantar atau anaknya yang terlantar. Jadi pilihannya konsekuensi banget, kita punya konsekuensi di semua hal gitu. Ataupun nanti malah suaminya tidak kurang terperhatikan ya. Seperti itu. Terus gini, selain bekerja, ini kan bekerja juga ya saat ini. Bekerja. Nah, sebagai ibu rumah tangga muda yang punya anak yang mungkin udah bisa dilepas dong ya. Udah. Jadi itu tuh teman-teman, keistimewaan. Ada kegiatan untuk nyalurin hobi mungkin apa gitu, punya hobi apa? Kalau hobi, aku dari dulu hobinya nyanyi. Wah, keren. Keren banget. Tepuk tangan dulu nih. Ini berarti di depan kita sekarang ini penyanyi nih, cuy. Gitu. Oke. Berarti kalau gitu anak udah bisa disetel dong ya. Nah itu dia, anak udah gede, hobi nyanyinya masih muda, bisa dijalanin. Nah, keren banget. Jadi, coba iseng-iseng. Oke. Nah kita mau denger juga nih ya, penyanyi kita nanti tolong di subscribe. Mungkin punya channel YouTube? Punya. Nah mantap, kita bisa subscribe teman-teman di sini. Bisa, ini punya album sendiri? Kalau album belum, bukan single ya? Belum rilis lagi kan. Kalau single aja masih. Single aja masih. Oke. Mungkin kita bisa denger sedikit lagu yang dari singlenya, bisa di-showkan ke kita. Oke, nice. Teman-teman semua pasti penasaran kan suaranya seperti apa? Nah, kita dengarkan. Oke, gue coba sedikit ya lagunya nih. Mudah-mudahan suka. Pasti ya. Bulan tarang lata tutui awan, galau malam hitam pandangan, baitu rasonan dan tangguangkan, samanja udah pai indah mangasan. Keren. Ini lagu Minang nih teman-teman. Ini lagu Minang. Jadi genrenya Cynthia sendiri kemana nih? Kalau genre senang ke lagu Minang, memang suka. Dominan ke lagu Minang. Iya, ke lagu pop-pop daerah Minang. Tapi ada lagu-lagu lain seperti apa? Rencana mau coba cover-cover lagu lain. Cover-cover jenis lagu-lagu pop. Nanti lagu-lagu daerah Batak.
koplo Jawa. Oke. Gitu. Nah, kalau lagu Minang ini kan relatif ke ada cengkokannya juga gitu Iya. kan. Berarti kalau ke dangdut bisa? Bisa. Woi, keren. Nah, ada ini nggak minat untuk ikut audisi kan? Anak udah ada nih, udah dicetak nih anak. Nah, ibu muda satu ini udah punya anak yang bisa ditinggal. Ada tertarik mungkin? Kalau audisi, gue jarang ikut-ikut audisi ya. Cuman ya pernah ikut-ikut seperti lomba. Lomba-lomba. Ikut lomba-lomba kegiatan di daerah. Di daerah. Tapi memang sekarang untuk kita mempopulerkan seseorang pun juga tidak terlalu sulit seperti zaman dulu ya. Iya, sekarang sangat mudah. Ya, sangat mudah melalui channel YouTube. Makanya teman-teman ikut populerkan ya channel YouTube-nya. Dibantu. Oke. Dan juga tentu kita juga kompensasinya kita menikmati nih suara dari Cynthia. Gitu. Ini lagi sengau nih. Ya, Ya. kelihatannya memang kita undang tadi agak sedikit becek-becek guys. Bacuk. Bacuk. Ya, karena juga gini, teman-teman, ada banyak para penyanyi-penyanyi yang dimulai dari sosial media. Nah, yang tidak cenderung selalu melewatin audisi ataupun lewat broadcast app. Apa ya istilah di dunia nyanyi itu? Produser ya, Iya. nggak mesti gitu. Ya. Terus ya. Berawal dari sendiri aja dulu. Ya, Merintis. Tapi mungkin ya lebih baiknya difokuskan ya. Oke. Karena anak udah ini loh, anak udah keren kan. Kalau misalnya usia Cynthia sekarang ini pada baby nih, Iya. ya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah dia udah bisa ngapa-ngapain. Nilai plus. Jadi tema nikah muda kita sekarang ini kita kasih lihat nih motivasi bagi teman-teman ya, kalau misalnya udah siap, let's go aja gitu. Oke. Kegiatan kalian, hobi kalian nggak terganggu, cuma tertunda sebentar aja. Iya, bener kan? Gitu. Oke teman-teman, ini pemikiran dari kita sendiri. Kalau teman-teman punya ide ataupun punya komentar, silakan komen di kolom komentar. Oke. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan share. share ke teman-teman semua. Oke Cynthia, thank you so much for your coming, dan jangan lupa teman-teman ikuti juga YouTube channelnya Cynthia. Mungkin nanti IG-nya juga ya kita cantumkan di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.